Ya, Yos Jabar kembali bersama Anda ya pemirsa. Tadi saya sebenarnya di segmen selanjutnya ingin membahas terkait dengan bonus demografi dan juga era digitalisasi gitu ya. Tapi saya sudah nggak sabar nih Pak rasanya. Saya sudah melihat tadi di kanan kiri saya sudah terlihat ada beberapa mobil milik Disnaker Trans gitu ya. Yang ternyata memiliki fungsi masing-masing. Dan di belakang saya juga ini ya Pak, di belakang kita gitu ya, sudah ada salah satu mobil. Apa nih Pak namanya Pak? Kalau saya intip ini namanya Bu Imas Kramas ya. Nah, Bi-Imas. Oh, Bi-Imas. Bi-Imas. Apa tuh Pak? Bisa ceritakan Pak, ini sebenarnya mobil apa sih Pak? Namanya aja sudah menarik sekali, Bi-Imas Kramas. Gitu. Iya. Jadi Kang Agung dan pemirsa iNews, Bi itu kependekan dari mobil sebetulnya. Mobil. Imas awalnya memang ini adalah mobil untuk pelatihan internet masyarakat. Tapi sesuai dengan perkembangan ekonomi digital, ini difokuskan untuk internet bisnis. Kalau Kramas sebetulnya harapan kita kerja mandiri sukses. Kenapa? Karena yang selama ini dilatih oleh kami untuk bisa memproduksi sesuatu, kemudian harapannya melalui pelatihannya tidak lama-lama loh. Ini hanya sekitar 1 hari. Pelatihannya adalah untuk pelatihan promosi dan marketing online. Ini kalau saya lihat di dalamnya ada beberapa PC ya Pak, komputer gitu ya Pak? Iya. Ini apa Pak pelatihan? Tadi kan Anda katakan ini hanya 1 hari gitu ya? Iya, betul. Teknisnya seperti apa nih mereka ini kan mereka yang datang ke pedesaan gitu Pak? Iya, jadi mobil ini kami bawa ke desa. Iya. Pertama pelatihan awalnya itu adalah pelatihan mengenai masyarakat agar bisa memproduksi sesuatu, katakanlah mengolah pisang, ada yang jadi keripik, ada yang jadi bolu pisang. Setelah dihasilkan, tentu kan perlu dipasarkan. Nah, melalui pelatihan di mobil Bi-Imas Kramas ini, harapannya adalah masyarakat bisa memasarkan secara online. Karena di sini ada 4 set komputer yang dilatihkan kepada masyarakat, karena selama ini masyarakat kan sudah punya gadget. Dari 265 juta masyarakat Indonesia, 130 juta sudah punya gadget. Anak kecil pun sekarang sudah punya, Pak. Iya, apalagi ibu-ibu dan anak-anak muda yang gaul gitu ya, sudah punya gadget. Nah, untuk memanfaatkan gadgetnya, melalui pelatihan ekonomi digital ini, harapannya misalnya dilatih bagaimana cara membuat account, bagaimana cara membuat iklan sederhana, dan sebagainya. Yang akhirnya tentu bisa melakukan marketing online kepada masyarakat luas melalui sosial media ini, bisa melalui Facebook, Instagram, kemudian ada juga Twitternya, ada juga WhatsApp-nya dan sebagainya. Kalau kita lihat kan berarti sebenarnya ini lebih fokusnya ke targetnya anak muda dong ya Pak ya? Sebetulnya kalau yang kami sudah lakukan kepada masyarakat tidak hanya terbatas anak muda. Artinya kalau kita pandang the power of emak-emak yang di atas 40 tahun, ternyata mereka masih sangat semangat juga gitu tetap ya? Semangat. Apalagi kemudian mereka diyakinkan gadget yang dipunyai oleh ibu-ibu sekalian ini bisa bermanfaat untuk marketing online. Oh, tertarik sekali. Selama ini kan mungkin chatting, ngobrol, bahkan baca yang hoax ya. Sekarang kan lebih bermanfaat gadgetnya. Ini poin yang ingin kami latihkan langsung. Jadi kami biasanya ada 2 mobil. Mobil yang pertama adalah mobile training unit, berisi tentang perlengkapan apa saja untuk pelatihan. Untuk ibu-ibunya adalah pengolahan makanan atau catering. Untuk bapak-bapaknya bisa 1 mobil lagi untuk kelas atau servis motor sederhana. Nah, ditambah dengan mobil Bi-Imas Kramas ini untuk pelatihan dalam kaitan ekonomi digital. Untuk terjun langsung ke lapangan ini biasanya ada jadwal-jadwal tertentu? Betul. Tentu kami melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja di kabupaten kota. Kami awalnya berkirim surat kepada salah satu kabupaten, memilih desa mana dengan punya potensi bahan baku, dan akhirnya adalah bisa digarap untuk pengolahan tertentu, pengolahan makanan. Kemudian jadwal ini disesuaikan tentu adalah dengan ketersediaan sarana mobil, karena mobil Bi-Imas Kramas ini baru 1. Tapi kalau mobile training unit ada beberapa. Ya. Nah, jadi bisa diatur kalau ada 2 tempat secara paralel di desa A misalnya, tentu desa ini terlebih dahulu ada pelatihan pengolahan makanan, kemudian pelatihan pengelasan. Nah, di sela-sela ini Bi-Imas Kramas bisa masuk. Kalau ada pada saat yang bersamaan di tempat lain ada pelatihan, nah si Bi-Imas Kramas ini akan didorong ke tempat yang bersangkutan. Artinya seharian gitu ya Pak ya? Seharian, pelatihannya seharian. Karena ternyata setelah
maaf, jangan dipandang remeh yang usia di atas 40, ibu-ibu sekalipun. Ternyata kalau sudah pelatihan, cepat mereka. Sepanjang sudah tahu caranya membuat account, mereka senang. Cepat tanggap juga ternyata sebetulnya. Gitu ya. Karena keseharian kan menggunakan gadget sebetulnya. Menggunakan handphone seperti ini bagian dari harapan kita tentu yang sudah didorong selama ini oleh Pak Ridwan Kamil untuk ekonomi digital itu dikembangkan bukan hanya di kota, karena di kota anak-anak kita sudah bisa belajar sendiri kan. Tapi yang masyarakat desa yang masih merasa butuh difasilitasi karena keterbatasan juga alat juga ya. Karena kesempatan kerja yang kami catat dari data BPS Agustus 2018, hampir 65% kesempatan kerja kebanyakan di kota, 35% di desa. Nah, kenapa mobilnya harus masuk desa? Agar kesempatan kerja di desa lebih banyak. Agar merata juga. Merata. Yang kedua, tidak kepikir yang di desa itu nyari susah ke pabrik atau ke industri bersaing ketat. Kemudian nanti ke negara-negara Arab yang padahal sejak 2015 sudah di moratorium. Nah ini nih poinnya. Jadi di desa ada kegiatan. Kemudian bisa nyambung yang pernah kita bahas bahwa yang didorong oleh Pak Gubernur yang disebut One Village One Company. Betul. Kalau latihannya di desa, masyarakat desa bisa mengisi yang disebut BUMDes itu produknya apa saja bisa dipasarkan di situ. Baik tentu pemasaran online atau secara langsung jual di toko atau di warung yang dikelola oleh BUMDes misalnya seperti itu. Betul. Nah ini yang bisa kita. Pak, ini juga tadi saya sudah melihat ada 2 mobil lagi gitu ya di dekat kita. Ada yang warna coklat dan juga ada yang warna putih kehijauan ya Pak ya. Secara singkat mungkin kalau yang coklat mobil apa nih Pak? Nah ini adalah mobil pengawas ketenagakerjaan. Jadi mobil ini adalah akan datang ke perusahaan. Jadi kalau yang disebut pengawas ketenagakerjaan akan melihat di perusahaan yang bersangkutan. Satu, dari norma ketenagakerjaan, apakah sudah dibayarkan upah sesuai dengan ketentuan. Dan kedua, dengan mobil ini teman-teman fungsional pengawas ketenagakerjaan akan melihat juga apakah alat-alat K3, keselamatan dan kesehatan kerja sudah difungsikan dengan baik. Jadi memang kami terbatas mobilnya, ada 2 di Jawa Barat dan ada beberapa sedikit di kabupaten kota. Kami sedang juga mengembangkan di akhir tahun ini sedang mengembangkan dengan motor. Ada 10 motor yang akan dipakai di 2019. Jadi mobilitasnya juga bisa lebih mudah kali Pak ya. Gitu ya. Nah, kalau yang itu Pak, yang putih ada corak hijau, itu apa Pak? Yang itu adalah yang disebut mobil mediator. Jadi ini adalah akan kita fungsikan lebih intensif lagi ke depan. Selama ini hanya baru di beberapa tempat. Selama ini yang mengeluhkan tentang masalah hubungan industrial. Ada seorang pekerja yang merasa diperlakukan tidak semestinya oleh perusahaan, mengadu ke kantor, ke provinsi atau ke kantor kabupaten kota. Nah, kami akan fungsikan lebih luas lagi pada jadwal-jadwal tertentu di kawasan industri atau di lingkungan pabrik. Nanti akan datang mobil ini dengan jadwal-jadwal yang akan kami susun lebih intensif ke depan agar pekerja bisa langsung mengadu dan memediasi permasalahannya dengan menggunakan mobil ini. Itulah bentuk perhatian dari Disnaker Transportasi Jawa Barat ya, untuk warganya atau para tenaga kerja di Jawa Barat. Baik Pak, kita sudah harus lihat lagi. Kita kembali lagi ke sana untuk melanjutkan tadi ya, janji saya ingin membahas terkait bonus demografi dan juga era digitalisasi di Jawa Barat ini. Mari Pak, dan pemirsa tetaplah bersama iNews Jabar.